matematik. Itu dia tadi contoh soal pertama. Sekarang kita akan melangkah ke contoh soal kedua. Ya, itulah tadi contoh soal kedua. Sekarang kita akan coba menjawab contoh soal tersebut. Dari soal, kita akan menghitung taksiran dari Y untuk X sama dengan 2, atau dapat kita tuliskan F2. Kita telah mempunyai data-data yaitu 1,0, 4,1,38694, kemudian 5,1,609,438, dan terakhir 6,1,791,759. Dari data-data ini, kita dapat menentukan nilai dari X0, kemudian X1, X2, dan X3. Dalam hal ini, 0 adalah Y0, tetapi Y0 sama dengan B0, sehingga dapat dituliskan B0, kemudian Y1, Y2, dan Y3. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari B1, B2, dan B3 untuk menentukan taksiran Y untuk X sama dengan 2. Tetapi sebelum itu, mari kita perhatikan tabel rumus untuk mencari nilai B1, B2, dan B3 sebagai berikut. Yaitu tadi rumus tabel untuk menentukan B1, B2, dan B3. Jadi kita telah peroleh rumus untuk menentukan B1 yaitu Y1 kurang Y0 diper dengan X1 kurang X0. Sedangkan rumus untuk mencari B2 akan kita peroleh apabila kita telah menemukan nilai dari B11. Sedangkan rumus dari mencari B11 adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sehingga kita peroleh rumus untuk menentukan B2 adalah B11 kurang B1 per X2 kurang X0. Nah, sahabat matematik, selanjutnya untuk mencari nilai dari B3, kita harus menemukan terlebih dahulu nilai dari B21. Tapi sebelum menemukan nilai dari B21, kita harus mencari hasil dari nilai dari B12, yaitu dengan rumus Y3 kurang Y2 per X3 kurang X2. Sehingga kita dapat mencari nilai dari B21 dengan rumus B12 kurang B11 diper dengan X3 kurang X1. Sehingga nilai dari B3 dapat kita peroleh dengan rumus B21 kurang B2 diper dengan X3 kurang X0. Ya, sahabat matematik, dengan menggunakan rumus-rumus tadi, kita dapat menentukan nilai dari B1, B2, dan B3. Adapun nilai dari B1 dengan menggunakan rumus ini, dari data-data sebelumnya kita peroleh 1,3862994 kurang 0 diper dengan 4 kurang 0. Kita peroleh
0,4621. Kemudian B11 dengan rumus yang seperti saya jelaskan tadi, kita peroleh 1,609438 dikurangi 1,386294 diper dengan 5 kurang 4. Kita peroleh 0,2231. Nah, kita sudah memperoleh nilai dari B1 dan juga B11. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B12 untuk menemukan nilai dari B2 dan B3. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, kita peroleh B12 sama dengan 1,791759 dikurang dengan 1,609438 diper dengan 6 kurang 5. Kita peroleh hasilnya adalah 0,1824. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B2 dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Kita peroleh 0,2231 dikurang dengan 0,4621 diper dengan 5 kurang 0. Kita peroleh negatif 0,0598. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B3. Tetapi sebelum mencari nilai dari B3, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari B21 untuk menemukan nilai dari B3. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, kita peroleh B21 sama dengan 0,1824 dikurang dengan 0,2231 diper dengan 6 kurang 4. Kita peroleh negatif 0,0203, sehingga nilai dari B3 dengan menggunakan rumus sebelumnya adalah negatif 0,0203 tambah 0,0598 diper dengan 6 kurang 0. Kita peroleh 0,0079. Ya, sahabat matematik, kita telah menemukan nilai dari B0, B1, B2, dan juga B3. Selanjutnya kita akan menghitung taksiran Y untuk X sama dengan 2 atau F2. Dengan menggunakan rumus ini, kita akan mencari nilai dari F2 tersebut. Jadi, X sama dengan 0 tambah 0,4621 X kurang 1 kurang 0,0598 kali X kurang 1 kali X kurang 4 tambah 0,0079 kali X kurang 1 kali X kurang 4 kali X kurang 6. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kita akan mencari taksiran Y untuk X sama dengan 2. Sehingga untuk menentukan nilai dari F2, kita harus mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Sehingga kita peroleh nilai dari F2
sama dengan 0,628767. Sahabat matematik, sekarang kita beralih ke contoh soal nomor 3. Nah, untuk menjawab soal tersebut, sahabat matematik harus mengetahui terlebih dahulu persamaan umum interpolasi, yaitu setelah mengetahui persamaan tersebut, sekarang kita membuat tabel sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Untuk tabelnya yaitu dari tabel tersebut kita akan masukkan nilai-nilai Z ke persamaan interpolasi. Yang pertama, untuk Z sama dengan negatif 9, kita peroleh T dalam kurung negatif 9 sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung negatif 9 ditambah A2 dalam kurung negatif 9 pangkat 2 ditambah A3 dalam kurung negatif 9 dipangkat 3. Kita dapat hasilnya yaitu A0 dikurang negatif 9 A1 ditambah 81 A2 dikurang 729 A3. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian untuk Z sama dengan negatif 8. Dengan cara yang sama dengan yang pertama tadi, kita masukkan T dalam kurung negatif 8 sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung negatif 8 ditambah A2 dalam kurung negatif 8 pangkat 2 ditambah A3 dalam kurung negatif 8 pangkat 3. Kita dapat hasilnya yaitu A0 dikurang 8 A1 ditambah 64 A2 dikurang 512 A3. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Begitu pula dengan Z sama dengan negatif 7. Dengan cara yang sama seperti Z sama dengan min 9 dan Z sama dengan min 8, kita peroleh bahwa dari sini kita peroleh persamaan ketiga yaitu A0 dikurang 7 A1 ditambah 49 A2 dikurang 343 A3. Ini kita anggap sebagai persamaan 3. Kemudian begitu pula selanjutnya untuk Z sama dengan negatif 6. Dengan cara yang sama kita memperoleh persamaan berikutnya yaitu A0 dikurang 6 A1 ditambah 36 A2 dikurang 216 A3. Ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Dari persamaan ini yang kita peroleh tadi ada 4 persamaan. Ini kita akan ubah ke dalam bentuk matriks sehingga kita dapatkan bentuk matriksnya yaitu matriksnya yaitu 1, 1, 1, 1, negatif 9, negatif 8, negatif 7, dan negatif 6, 81, 64, 49, 36, negatif 729, negatif 512, negatif 343, negatif 216 dikali dengan
A0, A1, A2, A3. Ini sama dengan 9,9, 11,7, 17,6, dan 18,2. Nah, setelah kita buatkan matriks ini, kita mencari nilai A0, A1, A2, A3 dengan cara kita mengalihkan kedua ruas ini dengan matriks yang ini, sehingga kita menghasilkan A0, A1, A2, A3 itu sama dengan inverse dari matriks ini, yaitu 1, 1, 1, 1, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, 81, 64, 49, 36, negatif 729, negatif 512, negatif 343, dan negatif 216. Ini adalah inverse. Kita kalikan dengan 9,9, 11,7, 17,6, dan 18,2. Nah, sehingga kita peroleh dari hasil ini yaitu A0, A1, A2, A3 sama dengan matriks dari yang intrinsiknya negatif 50, negatif 56, negatif 24,3, negatif 3,5, negatif 0,1667, 89, 79,5, 11, 6,5, negatif 216, negatif 87, negatif 11,5, negatif 0,5, 84, 31,833, 4, dan 0,167. Nah, kita kalikan dengan 9,9, 11,7, 17,6, dan 18,2. Sehingga dari hasil perkalian ini kita memperoleh nilai yaitu negatif 615,9, negatif 262,5564, negatif 35,55, negatif 1,56093. Sehingga kita peroleh nilai A0 sama dengan negatif 615,9, A1 negatif 262,5564, A2 sama dengan negatif 35,55, dan A3 negatif 1,56093. Nah, dari A0, A1, A2, A3 yang kita peroleh, maka kita substitusikan kembali ke pertanyaan dari soal bahwa T dalam kurung negatif 7,5 itu sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung negatif 7,5 ditambah A2 dalam kurung negatif 7,5
pangkat 2 ditambah A3 dalam kurung negatif 7,5 pangkat 3. Untuk A0, A1, A2, A3 itu kita substitusi nilai yang kita dapatkan tadi, sehingga kita peroleh negatif 615,9 ditambah negatif 262,5564 dikali dengan negatif 7,5 ditambah dengan negatif 35,55 dikali dengan negatif 7,5 pangkat 2 ditambah dengan negatif 1,56093 dikali dengan negatif 7,5 pangkat 3 itu sama dengan 12,102845. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 12,102845. Baiklah sahabat matematik, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang keempat, yaitu dengan menggunakan metode polinom Lagrange. Ya, sebelumnya kita simak dulu soalnya seperti berikut. Baiklah, langkah pertama yang harus kita selesaikan untuk pertama kali adalah mencari nilai fx sama dengan sin x. Sin x ini kita ambil dari titik-titik yang telah kita ketahui pertama, yaitu x0 sama dengan 1,4, x1 sama dengan 1,7, x2 sama dengan 2,0 dan x3 sama dengan 2,3. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita akan substitusi ke persamaan fx sama dengan sin x. Jadi kita peroleh fx0 sama dengan sin 1,4. Selanjutnya kita peroleh fx0 sama dengan sin 1,4, yaitu x0 nya 1,4. Jadi hasilnya adalah 0,985450. Selanjutnya fx1 sama dengan sin 1,7, yaitu 0,991664. fx2 sama dengan sin 2,0, yaitu 0,909297. Sedangkan fx3 sama dengan sin 2,3, yaitu 0,745705. Nah, setelah kita ketahui fx1, fx0, fx1, fx2 dan fx3, selanjutnya kita harus tahu persamaan dari polinom Lagrange. Langkah kedua yaitu kita harus tahu dulu persamaan umum dari polinom Lagrange, yaitu karena derajatnya 3 maka kita gunakan P3 x sama dengan sigma Li x f x i sama dengan 0 sampai 3, yaitu L0 x fx0 tambah L1 x fx1 tambah F2 x fx2 tambah L3x tambah fx3. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita akan substitusi hampiran, yaitu F1,5. Jadi P3 1,5 sama dengan
L0 1,5, F 1,4 yaitu X0 nya tambah L1 1,5, F 1,7 yaitu X2 tambah L2 1,5, F 2,0 yaitu X3 nya, X2 nya tambah L3 1,5, F 2,3. Selanjutnya kita akan cari L0 X. Oke, untuk rumus L0 X sama dengan X kurang X1 kali X kurang X2 kali X kurang X3 diper X0 kurang X1 kali X0 kurang X2 kali X0 kurang X3. Nah, selanjutnya kita langsung substitusi saja nilai-nilainya, yaitu X 1,5 dikurang 1,4 kali 1,5 kurang 1,7 untuk X1 nya adalah 1,7, X2 nya 2,0 dan kali 1,5 kurang 2,3 itu X3 diper X0 nya 1,4 kurang X1 1,7 kali 1,4 kurang 2,0 kali 1,4 kurang 2,3, kita peroleh hasil 0,49387. Nah, untuk X L1X dengan rumus X kurang X2 X0 kali X kurang X2 kali X kurang X3 diper X1 kurang X0 kali X1 kurang X2 kali X1 kurang X3, kita peroleh hasil 0,740741. Untuk L2X yaitu rumusnya X kurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X3 per X2 kurang X0 kali X2 kurang X1 kali X2 kurang X3. Dari rumus ini kita substitusi nilai-nilainya, kita peroleh hasil 0,296296. Selanjutnya untuk L3X rumusnya X kurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X2 diper X3 kurang X0 kali X3 kurang X1 kali X3 kurang X2. Dari rumus ini kita substitusi nilai-nilainya, kita peroleh hasil 0,061728. Nah, selanjutnya kita akan mencari hampiran, yaitu 1,5. Jadi dari rumus sebelumnya kita masukkan yaitu P3 1,5 sama dengan yang pertama 0,49387 kali 0,9855450 tambah 0,740741 dikali 0,49387
64 kurang 296 kali 297 tambah 0,0617 28 kali 0,745705, kita peroleh hasil itu 0,997818. Dari sini kita peroleh untuk hampiran 1,5, nilainya adalah 0,997818. Sahabat matematik, kita melangkah pada contoh soal terakhir. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita dapat yang pertama, kita menghitung rumus selisih terbagi pertama, selisih terbagi kedua, dan selisih terbagi ketiga. Nah, untuk menghitung selisih terbagi pertama, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. F X 1 X 0 sama dengan F X1 kurang F X0 per X1 kurang X0. Nah, telah diketahui bahwa Fx1 sama dengan 2,197225 dan Fx0 sama dengan 2,0794442 per X1 sama dengan 9,0 dan X0 sama dengan 8,0. Nah, dari operasi tersebut kita memperoleh nilai 0,117783. Untuk menentukan selisih terbagi pertama pada Fx2, X1 dapat menggunakan rumus Fx2 kurang Fx1 per X2 kurang X1. Untuk menentukan selisih terbagi kedua, kita menggunakan rumus Fx2 X1 X0 sama dengan Fx2 kurang Fx1 kurang Fx1 kurang Fx0 per X2 kurang X1. Dari sini kita telah mengetahui sebelumnya Fx2 kurang Fx1 sama dengan 0,108134 kurang 0,11783 per 9,5 kurang 8,0 sama dengan negatif 0,006433. Nah, untuk menentukan selisih terbagi selanjutnya yang kedua, kita menggunakan rumus yang sama dengan rumus tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung selisih terbagi ketiga. Selisih terbagi ketiga dapat dihitung menggunakan rumus F X3 X2 X1 X0 sama dengan F X3 X2 X1 kurang F X2 X1 X0 per X3 kurang X0. Tadi kita telah memperoleh nilai Fx3 X2 X1 dan Fx2 X1 X0, yaitu
sama dengan negatif 0,005200 kurang negatif 0,006433 per 11,0 kurang 8,0. Kita peroleh hasil 0,000411. Dengan cara-cara tersebut kita memperoleh nilai selisih terbagi pertama, selisih terbagi kedua, dan selisih terbagi ketiga seperti pada tabel berikut ini. Nah, untuk menentukan nilai fungsi pada X 9,2, kita menggunakan rumus P3X sama dengan Fx0 tambah X kurang X0 Fx1 X0 tambah X kurang X0 kali X kurang X1 F X2 X1 X0 tambah X kurang X0 kali X kurang X1 kali X kurang X2 kali F X3 X2 X1 X0. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh, yaitu P3 9,2 sama dengan 2,079442 tambah 9,2 kurang 8,0 kali 0,11783 tambah 9,2 kurang 8,0 kali 9,2 kurang 9,0 tambah negatif 0,006433 tambah 9,2 kurang 8,0 kali 9,2 kurang 9,0 kali 9,2 kurang 9,5 kali 0,000411, sehingga kita peroleh nilai dari taksiran 9,2 sama dengan 2,219208. Dari hasil tersebut kita memperoleh nilai P3 9,2 sama dengan 2,219208. Nah, kita dapat melihat hasilnya yaitu 2,219208, sedangkan nilai sejati dari LOM 9,2 sama dengan 2,219203. Jadi taksiran yang kita peroleh